ayat 4. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kita semua. Kita berkumpul saat ini di rumah masing-masing untuk mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang kita rayakan pada saat ini sebagai ibadah Jumat Agung. Mari kita berdoa untuk kita memulai pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau sungguh mulia, kasih-Mu teramat besar atas kami. Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib itu membuat kami mengingat akan pengorbanan Kristus, membuat kami memanggil Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau sudah panggil kami. Dan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga saat ini Bapa, Engkau melayakkan kami, Engkau mengangkat kami, dan kami terus mengingat pengorbanan Kristus dan menghidupi kehidupan Kristus di dalam kami. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada Jumat Agung ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami yang berada di rumah, kami yang berada di gereja dalam pelayanan Jumat Agung ini, biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Hormat dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah, kita lihat apa Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring,
lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam perenungan pada ibadah Jumat Agung ini, saya beri tema hidup dan mati dalam kemenangan. Saudara, Yesus hadir ke dunia ini untuk menunjukkan kasih dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia hidup dan hidupnya itu diberikan kepada setiap orang untuk dapat menjalani hidup yang baru. Saudaraku, dalam pelayanan Yesus dia melakukan pelayanannya dengan setia. Dia hidup untuk memberikan kehidupan dan menunjukkan banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan. Lazarus yang mati dibangkitkan. Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus menjalani kematian di kayu salib karena manusia memang menolak Tuhan Yesus. Manusia dibutakan oleh kepentingan, dibutakan oleh kebutuhan, kedagingan. Sehingga saat Yesus diadili, banyak orang meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Banyak juga di antara orang yang meneriakkan itu. Mereka sudah melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang memberikan pengajaran tentang keselamatan, yang memberikan pengharapan untuk kehidupan yang kekal, dan melihat juga bagaimana mukjizat-mukjizat yang begitu banyak. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Saudaraku, meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia, dengan penuh amarah. Mereka yang tadinya melihat begitu kagum akan pelayanan Tuhan Yesus, ternyata mereka juga meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus memberikan pengajaran kepada banyak orang supaya ketika saatnya tiba mereka juga siap bahwa mereka hidup di dunia ini tetap mengandalkan Tuhan walaupun mereka dalam kesedihan, dalam penderitaan. Tetapi kenyataannya ketika Yesus mati di kayu salib, menjalani kehidupan, yaitu disebutkan via dolorosa, jalan kesengsaraan. Keilahian Yesus tidak membuat dia menjadi marah, tidak membuat dia menghukum manusia yang meneriakkan dia, yang menyalibkan dia, tetapi dia melakukannya itu penuh dengan kasih. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Saudaraku yang terkasih, mungkin banyak orang bertanya kenapa Yesus ditinggalkan. Yesus meninggalkan surga untuk datang ke dunia ini. Kan dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, ngapain datang ke dunia ini, meninggalkan surga dan hidup menderita lagi? Saudaraku, karena Yesus mengasihi manusia dan dia mau menyelamatkan manusia, dia mau melalui jalan kesengsaraan. Yesus mau datang ke dunia untuk melepaskan atribut keilahiannya. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai raja, sebagai Tuhan, tapi melalui salib, walaupun sebagai tanda kutuk karena dosa manusia, dia jalani dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Bapa. Kenapa Jumat Agung itu disebut sangat penting, agung?
Karena melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sekali untuk selamanya dia berkorban untuk menyelamatkan manusia dengan darahnya yang dikorbankan. Darahnya tercurah sekali untuk selamanya, sehingga manusia yang percaya tidak perlu lagi menyembelih hewan untuk sebagai tanda penghapusan dosa dengan darah domba, dengan darah hewan, tetapi melalui pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya, darahnya tercurah untuk menghapuskan dosa manusia. Saudaraku yang terkasih, Yesus yang diludahi, Yesus yang dihina, diberi mahkota duri yang menancap di kepalanya, mengeluarkan darah. Bagi manusia saat itu, bahwa mahkota duri itu adalah penghinaan bagi dia. Sekali lagi Yesus melepaskan atribut keilahiannya untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia, menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah, dan itu yang mau ditunjukkan kepada kita manusia, bahwa dalam menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita harus taat, kita harus setia. Dan ketaatan, kesetiaan itu tentunya kita mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita, dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, yang ialah Tuhan kita. Sehingga keadaan di mana Yesus yang dibawa ke bukit Golgota sebagai bukit tengkorak, bukit yang hina, tapi di sanalah tersalib Yesus yang tidak berdosa, menggantikan kita manusia yang berdosa. Saudaraku yang terkasih, banyak orang bertanya, katanya Yesus anak Allah, kenapa merasa ditinggalkan Allah dengan mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, banyak orang mempertanyakan ini, sehingga ragu apakah dia Tuhan atau bukan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada yang bertanya, kenapa Yesus harus mati? Jawabnya, karena dia Tuhan. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia Tuhan. Ini memang terjadi paradoks. Ada perbedaan yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Tetapi perbedaan ini dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kehidupannya adalah kehidupan sebagai yang ilahi, mau menunjukkan kepada manusia dalam kerendahan hatinya datang ke dunia. Dalam kerendahan hatinya dia mau mati di kayu salib. Dia mau menunjukkan bahwa hukum kasih, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Saudaraku yang terkasih, dia dianggap sebagai penjahat besar, tetapi dia tidak membalas dan menghukum orang-orang yang saat itu membunuh dia lewat kayu salib. Banyak orang yang juga meneriakkan, jangan diberikan anggur asam. Kita lihat apakah Allahnya menolong dia. Saudaraku, penghakiman manusia, cara daging manusia ingin melihat keajaiban, kenyamanan. Tetapi pada saat itu saudaraku malah ingin membuktikan bahwa yang selama ini bersama-sama dengan mereka adalah bukan Tuhan, adalah orang-orang yang patut dihukum. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak sama dengan manusia yang lain di dunia ini.
Manusia di dunia ini terbatas, tapi Tuhan bisa berbuat apa saja. Dia lahir ke dunia sebagai Tuhan dari perempuan, seorang perempuan yaitu Maria. Dia dikandung dari Roh Kudus. Manusia tidak masuk akal, tidak sampai pikirannya sedemikian, sehingga banyak orang membuat penolakan dalam dirinya, sehingga kehidupan mata rohaninya tertutup, menilai, menyerap firman Tuhan dengan akal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja, dan apa yang Dia lakukan itu tidak seperti apa yang kita mau, apa yang kita bayangkan. Tetapi satu hal, bahwa apa yang Dia lakukan adalah mengerjakan pekerjaan dengan taat, dengan setia untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Allah kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Satu keajaiban, satu mujizat, satu kekuatan yang Dia jalani sebagai manusia, tetapi yang ilahi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus yang mati di kayu salib, Dia taat kepada Allah, rela berkorban, bahkan sampai Dia mati di kayu salib. Satu pekerjaan, satu pelayanan yang luar biasa yang dilakukan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus membayar harga. Saudara, itu dalam 1 Korintus 7 ayat 20-23 demikian. Ayat 20, baiklah tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat 21 dalam 1 Korintus 7 ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ayat yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang yang bebas sebagai milik Tuhan. Demikianlah pula orang bebas dipanggil Kristus adalah hambanya. Ayat 23, saudaraku. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudaraku yang terkasih, setiap kita orang percaya, kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus yang menebus dosa kita. Tidak ada yang bisa menolong kita di dunia ini tanpa Yesus Kristus. Saudaraku, di ayat 20 tadi, bahwa Yesus terima kita apa adanya sebagai manusia yang berdosa, sebagai hamba atau sebagai budak dalam keberdosaan. Tetapi Yesus katakan tidak apa-apa. Dia menerima kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita menjadi orang Kristen yang minder. Tetapi kita yang sudah ditebus, kita memiliki kepercayaan diri untuk kita menjadi anak Allah. Kita ditebus. Kita merayakan Jumat Agung ini sebagai hari yang penting, di mana Yesus sudah menebus kita. Menebus saudara dan saya. Saudaraku, kita sudah mendapatkan pembebasan itu di ayat 21 di dalam 1 Korintus pasal yang 7 tadi. Kita sudah mendapatkan pembebasan. Pergunakanlah kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Bukan hanya kita merasakan, mengimani anugerah keselamatan itu hanya daripada Tuhan Yesus, tetapi pergunakanlah kesempatan itu untuk melayani Tuhan, saudaraku. Jadi orang Kristen
Stop untuk ngomongin kekurangan orang lain. Stop untuk bergosip. Stop untuk menyombongkan diri. Stop juga sibuk dengan urusan sendiri. Ketika kita menyadari bahwa karena anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan, maka kita juga mempergunakan keselamatan itu untuk melayani Tuhan. Bukan membuang waktu kita sia-sia. Membuang kehidupan kita, tenaga kita, harta kita dengan kondisi yang menurut kedagingan kita puas dengan apa yang kita dapatkan dan hak kita untuk mempergunakannya sepuas-puasnya. Saudaraku, John Wesley, Bapak Gereja Metodis sendiri katakan, carilah sebanyak-banyaknya, simpanlah sebanyak-banyaknya, dan berikanlah sebanyak-banyaknya. Itu berbicara bukan untuk diri sendiri, saudaraku, tetapi untuk memberikannya kepada orang lain untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memanggil kita. Dia tidak melihat kekurangan kita. Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita, dan dia memberikan teladan. Dan teladan itu diberikan kepada kita untuk kita lakukan dengan kita meminta hikmat dan kekuatan daripadanya. Saudaraku, banyak orang berkata sulit jadi orang Kristen. Harus melayani. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, Yesus yang disalib dibuat seperti penjahat besar, tetapi dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia menyatakan kasihnya lewat pengorbanan di kayu salib, menyatakan kasihnya kepada Bapa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa orang Kristen bilang sulit? Harus peduli kepada orang lain. Apa yang saya kumpulkan, apa yang saya kerjakan, berhak dong saya pakai sebebas-bebasnya untuk saya nikmati dan lain sebagainya. Itu menjadi hak kita, kita katakan demikian. Tetapi tidak demikian pengajaran Kristus bagi kita, saudaraku. Oh, dia hadir di dunia ini untuk mengasihi manusia, menyelamatkan manusia. Dia tinggalkan atribut keilahiannya di dalam kerajaan sorga. Dia mau merendahkan diri di hadapan kita manusia. Manusia banyak yang menolak, tetapi saluran anugerah Tuhan selalu diberikan untuk manusia dapat menyambut anugerah Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus membentuk kita dengan target supaya kita dapat masuk dalam kerajaan sorga, yaitu supaya kita dapat memerintah bersamanya di dalam kerajaan sorga. Bagaimana target saudara? Apakah saudara beriman dan sungguh-sungguh mau dekat kepada Tuhan, hanya meminta supaya masa depan saudara baik, supaya saudara yang miskin menjadi kaya, supaya saudara yang kaya menjadi kaya raya, supaya saudara yang menderita tidak lagi menderita? Saudaraku, kalau tujuan kita sebagai orang Kristen hanya sedemikian, kita belum memenuhi panggilan Tuhan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memenuhi apa yang menjadi keinginan daging kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji Tuhan kalau kita saat ini tetap bisa bersekutu di hadapan Tuhan, walaupun dalam keadaan atau kondisi mengalami banyak hal kegentaran. Dunia dilanda COVID-19. Dunia mengalami kesedihan, dunia mengalami keterpurukan. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, banyak hal yang Tuhan bukakan atas kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satunya, saudaraku, media sosial kita diberkati oleh Tuhan untuk kita pakai untuk tetap kita bersekutu di hadapan Tuhan. Kita bisa beribadah
Dan ini dampak positif salah satunya, saudara. Jangan lagi pakai medsos, tulis status untuk menyindir orang. Tulis status kekecewaan dalam hidup juga untuk menghantam orang lain. Saudaraku, ini bahaya. Kita merenungkan pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Tapi dalam banyak sisi, banyak hal, kita juga harus memperbaiki kehidupan kita. Kita bersyukur media sosial yang kita pakai ini memberkati banyak orang. Dan kita terus berdoa supaya dunia ini, secara khusus kota-kota di mana kita tempat tinggal sampai ke ujung-ujung pelosok di dunia, di desa-desa, biar tangan Tuhan menjamah, belas kasihan Tuhan menjamah untuk Tuhan membebaskan kita dari COVID-19. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang dosen yang mengajar di seminari. Para mahasiswanya senang ketika dia masuk ke ruang kuliah untuk dia mengajar. Kenapa, saudaraku? Ketika dosen ini mengajar, mahasiswanya menyambut, menunggu apa yang kembali akan dia ajarkan. Saudaraku, si dosen sudah menyiapkan papan target. Dan dia katakan langsung kepada mahasiswanya, saudara-saudara, gambar di sebuah kertas siapa orang yang engkau benci, yang paling engkau benci, salah satu saja. Mereka menggambar satu persatu. Setelah selesai, dia katakan, tempel gambar-gambar orang-orang yang kau benci itu di papan target. Saudaraku, mereka menggambar tentunya. Mereka mengingat orang yang paling dibenci, yang paling menyakitinya. Antara lain, saudaraku, dia marah kepada orang yang merebut pacarnya. Dia marah kepada orang yang sudah merugikan dia. Ada lagi yang menggambar dia marah kepada orang tuanya. Ada lagi yang menggambarkan dia marah kepada saudaranya. Dengan berbagai ekspresi mereka gambar orang-orang yang mereka benci. Satu persatu ditempel di papan target. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah itu dosen ini mengatakan, saya sudah menyediakan anak panah. Banyak anak panah. Silakan berbaris dan ambil satu-satu untuk melemparkan kepada gambar-gambar yang saudara benci. Satu persatu melempar anak panah ke papan target. Bergiliran. Saudaraku, setelah anak panah ini dilemparkan dan menusuk gambar-gambar yang mahasiswa itu benci, dosen ini mengatakan sudah habis waktunya, padahal masih ada mahasiswa yang belum melemparkan anak panah itu. Dengan kesal dia mengatakan, saya belum, tapi waktu sudah habis, kata dosen. Dosen itu kemudian mencabut gambar-gambar dan meletakkan di meja. Satu persatu dia letakkan di meja. Setelah selesai, dia papan target itu dia buka. Ada gambar Yesus yang tercabik-cabik, robek, dan orang dan mahasiswa yang melihat, mereka dengan ekspresi menangis dan menjerit, Tuhan ampuni aku. Saudaraku, dosen ini juga mengatakan kemudian kepada para mahasiswa itu, dia bacakan dalam Matius 25 ayat 40. Sebagaimana kamu berbuat kepada saudara-saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya kepada diriku. Saudaraku,
ketika kita berbuat tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, maka itu juga perbuatan itu sebenarnya membuat Tuhan Yesus terluka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka itu juga sebagai tanda kasih kita kepada Yesus. Kita bersyukur saudaraku, melalui gereja kita, jemaat dapat berkontribusi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan bahan makanan kepada lingkungan sekitar gereja. Terima kasih untuk saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan yang memberikan dukungan, yang membuktikan kasih bahwa kita saat ini ada karena Tuhan, dan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Baiklah kita menunjukkan perbuatan baik, karena itu yang Tuhan izinkan atas kita, yang Tuhan inginkan atas kita untuk kita melakukan perbuatan baik. Kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah, supaya kita melulu minta diberkati Tuhan, melulu minta pertolongan Tuhan. Kalau kita hidup dengan iman, percaya atas kasih karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan, tentunya kita tidak lagi memikirkan diri sendiri. Sama seperti Yesus yang sudah datang ke dunia ini, dia merendahkan diri di hadapan kita manusia, di hadapan orang-orang yang sebagai yang layaknya. Sebenarnya Yesuslah yang tertinggi, tapi manusia yang sudah melihat kehadiran Yesus itu pun masih menolak. Tawaran anugerah Tuhan itu selalu diperdengarkan bagi setiap kita. Anugerah untuk kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi saat ini banyak yang menggentarkan hati kita. Banyak yang merasa takut. Saudaraku, kita tidak perlu takut. Kita beriman kepada Tuhan, minta hikmat pada Tuhan, tetapi kita juga patuh akan himbauan pemerintah untuk kita stay at home. Saudaraku, banyak penderitaan yang datang, ya, yang kita hadapi saat ini. Ada kerusakan, ada kengerian, ada penderitaan, ada kekacauan. Iman tidak lagi menjadi satu pengharapan bahwa akan masa depan, akan kehidupan yang kekal. Ketakutan lebih kuat, itu yang membuat iman menjadi terkubur, saudaraku. Tapi Tuhan menginginkan kepada kita saat ini, sebagaimana keadaan atau kondisi kita saat ini, kita harus melihat secara mata rohani kita, melihat ada kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dunia ini adalah dunia yang fana, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesukaran. Tetapi kerajaan sorga penuh dengan kebahagiaan, kenyamanan, karena Allah bertata dalam kerajaan surga. Untuk itu apapun bisa terjadi di dunia ini, saudaraku. Ketika kita ada di dunia ini, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya kita melakukannya, kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Surga adalah tempat yang mulia yang diberikan bagi orang yang percaya dan menerima kebahagiaan kekal itu. Itu yang Tuhan janjikan. Jangan takut akan situasi saat ini. Saudaraku,
Kalau kita di Kota Pagaralan ini berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang sudah terlebih dahulu di Indonesia, yang sudah terlebih dahulu tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Kita yang baru 1 bulan kurang lebih, kita sudah gelisah. Banyak persoalan yang datang, di mana-mana banyak persoalan yang datang. Persoalan yang baru yang kita hadapi, persoalan pendidikan, anak-anak tidak lagi bisa ke sekolah. Anak-anak mulai bersedih. Mereka mengatakan, kami rindu guru, kami rindu teman-teman kami rindu dibentuk secara karakter dan ditambah oleh pengetahuan. Dan orang tua juga tidak sanggup 24 jam dan setiap hari untuk menangani anak-anak, untuk mendidik mereka. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi persoalan untuk anak-anak kita yang tadinya sekolah, duduk di bangku sekolah, dididik oleh guru-guru mereka, bertemu dengan teman-teman kita, tentunya para orang tua juga berhikmat menerima keadaan ini untuk mendidik anak-anak penuh dengan kasih sayang. Ada juga persoalan di mana kantor-kantor tutup, terkecuali beberapa sektor, yaitu sektor kesehatan, pangan, komunikasi, perbankan, energi, komunikasi, stabilitas, keamanan, tentunya tidak bisa berhenti atau tutup, saudaraku. Stabilitas keamanan bangsa Indonesia juga harus diperhatikan. Tentunya kita sebagai masyarakat, rakyat yang baik, kita juga harus tunduk. Juga kita bisa menjadi orang yang diandalkan dalam keluarga. Tidak memakai kehidupan ini semaunya kita, tapi kita sungguh-sungguh mau menjaga kesehatan kita. Kita mau menjaga kebersihan. Saudaraku, kehidupan kita tentunya kehidupan ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Yesus yang mati bagi kita untuk menebus dosa kita, Dia yang hidup juga memberikan kehidupan bagi kita. Saudaraku, situasi saat ini untuk kita satu sama lain berdoa, jemaat berdoa, gereja, agama-agama lain juga berdoa berseru supaya kita terbebas dari COVID-19. Saudaraku, biarlah masa saat ini, masa sulit saat ini, kita juga bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Harta kita tidak bawa mati, tapi dengan harta Tuhan memberkati kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga kita tidak tertutup hati kita dengan tidak melihat orang-orang yang harus kita tolong. Biarlah terus dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bahwa ketika kita diberikan hidup oleh Tuhan, hidup yang berkemenangan. Ketika saatnya kita dipanggil oleh Tuhan, kita mati dalam kemenangan. Hidup dan mati dalam kemenangan. Dan biarlah pengorbanan Kristus atas kita itu menjadikan kita alat Tuhan untuk juga memberikan damai sejahtera, memberikan keselamatan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Dalam keterbatasan hidup kami, dalam ketidaklayakan hidup kami, tapi Tuhan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Kristus yang menebus kami di kayu salib. Darah-Mu tercurah
untuk menyembuhkan kami. Darah-Mu tercurah untuk membebaskan kami dalam segala belenggu. Biarlah iman kami terus kuat di dalam Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, karena Kristus sudah menunjukkan teladan-Mu atas kami, kasih-Mu, ketaatan-Mu kepada Bapa. Dan biarlah kami yang sudah percaya dan menerima anugerah keselamatan, kami juga hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Biarlah Tuhan membebaskan kami manusia dari bencana, dari badai COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang berduka karena saudara, orang tua mereka atau anak mereka dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Biarlah persoalan hidup saat ini tentang perekonomian, tentang pendidikan, juga keamanan negara tiap negara. Biarlah campur tangan Tuhan yang memberkati dunia ini. Kami percaya ada waktunya Tuhan. Waktu yang tepat untuk membebaskan dunia ini dari COVID-19. Kami tidak perlu takut, tetapi kami berjaga-jaga karena kami mau dipakai Tuhan untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Nama-Mu yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, berkati setiap anak-anak-Mu. Orang-orang dalam kekurangan, biarlah Tuhan juga yang mencukupkan. Biarlah gereja-gereja Tuhan juga menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak. Kami juga akan melanjutkan ibadah kami ini, dan kami juga akan menerima perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai anugerah yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sudah bersama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, menghiburkan kita, dan membangun iman kita. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur saat ini sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dari firman-Mu itu kami dibangun iman kami dibaharui hidup kami beroleh kekuatan, penghiburan untuk menjalani hidup kami dengan segala tantangan dan proses iman. Kami berdoa hari ini untuk seluruh gereja Tuhan yang dengan keterbatasan situasi dan kondisi menyelenggarakan ibadah Jumat Agung peringatan kematian Yesus Kristus. Tuhan menolong. Biarlah semua media yang sudah kami pakai itu Engkau pakai menjadi alat saluran berkat Tuhan. Sekalipun jemaat berada di rumah masing-masing, tetapi damai sejahtera berkat Tuhan terus memberkati menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk situasi yang terus masih terjadi, khususnya COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan
Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, mampu melihat COVID ini dengan tetap bersyukur dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Sebab peristiwa ini bukan tidak Allah ketahui, tetapi Tuhan tahu. Dan kami percaya di balik semua itu ada maksud dan rencana Tuhan yang Allah menyatakan atas dunia ini, atas anak-anak Tuhan. Dan biarlah semua berjalan dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini dalam mengalami sakit ini Tuhan, yang terinfeksi virus ini. Kami meminta kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tuhan memakai upaya pengobatan dari dokter maupun para medis, agar itu membawa kesembuhan, ada membawa pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan. Namun atas semua itu Tuhan, biarlah kekuatan penghiburan Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Untuk para dokter medis yang saat ini sedang berjuang, bekerja dengan sekuat tenaga mereka untuk mengobati mereka yang terjangkit virus ini, Bapak, berikanlah pertolongan kepada mereka, kekuatan yang ekstra, sehingga mereka dapat mengabdikan pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh. Upaya-upaya penyembuhan yang mereka lakukan dapat mereka gunakan sekuat tenaga mereka, dan Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan yang lebih kepada mereka, Bapak. Berdoa untuk pemerintahan yang dengan sungguh-sungguh saat ini sedang bekerja keras menangani virus corona ini maupun dampak dari virus corona ini, Bapak. Tuhan, biarlah menambahkan hikmat kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Dewan Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, RW, mereka bersama-sama untuk sekuat tenaga dalam menyikapi dengan bijak peristiwa virus corona ini, Bapak. Bahkan dampak yang ditimbulkan, dampak perekonomian, dampak pendidikan, dan beberapa sektor yang saat ini berpengaruh, Tuhan tolong agar pemimpin kami mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam menyikapi hal tersebut. Juga berkati untuk seluruh masyarakat bangsa kami khususnya, agar mau mengikuti anjuran pemerintah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga upaya-upaya pemerintah dapat juga kami kerjakan bersama-sama sebagai masyarakat, sehingga virus ini dapat segera diatasi dengan baik, dan rantai penularannya pun dapat diputus, bahkan dihentikan melalui anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah, Bapak. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak yang saat ini terganggu, bahkan berhenti, harus belajar dari rumah. Tuhan tolong agar dimanapun anak-anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan perkuliahan, Tuhan terus menolong agar mereka tidak kehilangan semangat untuk belajar. Sekalipun mereka di rumah, mereka dapat mengembangkan diri mereka. Mereka dapat belajar dari berbagai macam media yang sudah ada saat ini, baik media online maupun media-media cetak. Tuhan menolong sehingga virus ini tidak melemahkan bangsa kami, tidak melemahkan kami, tidak melemahkan anak-anak Tuhan. Tetapi dengan virus ini kami semakin semangat, kami semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di surga, menyerahkan untuk kelanjutan kehidupan masyarakat bangsa ini, Bapa. Tuhan yang menolong. Dampak perekonomian yang begitu luar biasa, bahkan beberapa kalangan harus mungkin mengalami keterpurukan ekonomi. Tapi Tuhan, hanya tangan Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong mereka. Tuhan terus melawan mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa dimanapun jemaat Tuhan dimanapun berada, agar dalam kondisi saat ini kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak terpengaruh, tetapi kami tetap memiliki semangat dan passion sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan di rumah kami masing-masing sekalipun. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, tercurah darah Tuhanku.
ayat 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyambutnya di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, saat ini walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita beribadah untuk merayakan Jumat Agung. Kita akan mempersiapkan tubuh roh jiwa kita untuk menerima perjamuan kudus yang Tuhan menyatakan untuk kita menerimanya. Mari kita bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup yang baru, serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati dan mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu di dalam pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia. Dengan sedih hati kami mengaku akan banyaknya dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat, dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunkan dan tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab kepada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang benar itu, dan ialah menjadi korban perdamaian. Bukan hanya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serwa sekalian alam. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimu ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di sorga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberi anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang sudah menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah kami supaya kami menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dalam memperingati kesengsaraan dan kematiannya, juga mengambil dari zat keilahiannya. Dengan pertolongan Dia yang pada malam Dia diserahkan itu, diambilnya roti, lalu dipecah-pecahkannya dan diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan minuman ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang maha rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan dan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkau-lah ya Tuhan yang tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Amin. Masing-masing jemaat untuk mengambil roti perjamuan kudus. Dan mengangkat roti perjamuan kudus. Yesus berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus
mati karena Engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Amin. Kita bersama mengangkat cawan anggur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraan demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi satu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu yang besar. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab banyaknya dosa-dosa kami, mengorbankan sesuatu kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu. Ya Tuhan, Allah Raja yang di sorga, Allah Bapa yang maha kuasa, Allah ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal ya Tuhan, domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihanilah kami karena Engkau saja ya kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja ya Kristus, dengan Roh yang kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kembali kita akan bernyanyi dari pujian kita Tercurah Darah Tuhanku, ayat 3 dan 4. Yes.
Bapak Ibu Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah Engkau hidup di dalam kekuatan, di dalam iman, di dalam Tuhan. Dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, layanilah Tuhan. Lakukanlah pekerjaan-Mu dalam usaha-Mu untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan-Mu, segenap keluarga-Mu untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memenuhi setiap kamu dalam damai sejahtera, dalam berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang mengalir dari saat ini, besok dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita berdoa dalam teduh kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau saat ini kita sudah selesai untuk mengadakan ibadah Jumat Agung, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara mempersiapkan persembahannya, dimasukkan dalam amplop, dan itu akan diberikan kepada gereja melalui bendahara. Dan biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu, bahwa persembahan itu juga untuk persembahan untuk dana pensiun. Tuhan memberkati. Shalom.